Valhalla Surabaya beberkan kerugian akibat kasus Ivan Sugianto. Klub malam Valhalla Surabaya di Jawa Timur merugi akibat kasus perundungan yang menyandung pengusaha Ivan Sugianto. Rekening Valhalla Surabaya diblokir. Pihak manajemen kemudian melayangkan protes kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, setelah rekening mereka diblokir. Pemblokiran dilakukan setelah Ivan Sugianto ditetapkan sebagai tersangka. Memang benar rekening kami diblokir sejak Ivan Sugianto ditahan, kata Ivan Kunchoro, pengelola Valhalla, Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Ivan kemudian mengungkapkan dampak atau kerugian yang muncul setelah kasus itu. Dampaknya sangat besar, tamu-tamu jadi malas datang, dipikirnya kami biang kerok. Dikaitkan dengan judi online, padahal tidak ada kaitan sama sekali, pure untuk usaha, ujar Ivan Kunchoro. Menurut Ivan Kunchoro, dia tak punya hubungan dengan tersangka itu meski nama depan kedua orang itu sama. Dia tapi tidak ada kaitannya dengan Valhalla, kata Ivan Kunchoro. Menurut Ivan Kunchoro, keduanya sempat memiliki rencana untuk bekerja sama. Namun, rencana itu tidak terrealisasikan karena adanya perbedaan visi dan misi. Dia mengatakan Ivan Kunchoro langkah protes kepada PPATK itu bertujuan untuk mencari jalan tengah dan supaya masalah ini dapat diselesaikan. Menurut dia, rekening yang diblokir adalah rekening perusahaan. Hal itu mengganggu operasional Valhalla Surabaya. Masalah Ivan Sugianto seharusnya masalah pribadi, tidak perlu dikaitkan dengan usaha kami. Kami tidak terlibat dalam hal yang dituduhkan. Dia juga berharap proses hukum terhadap Ivan Sugianto cepat rampung. Kronologi kasus. Kronologi kasus yang menjerat Ivan berawal ketika dia menyuruh siswa SMA Gloria II Surabaya berinisial Ed untuk bersujud dan menggonggong. Adapun penyebabnya adalah anak Ivan berinisial Al, siswa SMA Citahati Surabaya, diejek Ed karena kalah dalam pertandingan basket. Ejekan itu disampaikan Ed ke Al lewat direct message, DM, Instagram. Lantas, Al pun tak terima atas ejekan Ed tersebut dan berujung melapor kepada ayahnya, yaitu Ivan. Karena tak terima, Ivan mendatangi sekolah Ed bersama sekelompok orang. Kemudian, dia langsung menyuruh Ed bersujud dan menggonggong. Perundungan ini pun sampai membuat orang tua korban jatuh pingsan. Video tindakan Ivan ini viral di media sosial. Setelah kejadian tersebut, Ivan pun dilaporkan kepada Polrestabes Surabaya oleh SMA Gloria II Surabaya. Selepas dilaporkan, Ivan sempat meminta maaf sambil menangis. Saya sebagai orang tua dari Al, inisial, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria II, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ed, inisial, dan kedua orang tuanya, katanya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat, imbu Ivan. Ivan pun akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus perundungan yang dilakukan olehnya terhadap Ed. Dia ditangkap di Bandara Juanda, Sidoarjo, pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Benar, sudah diamankan, kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, Kamis. Dirmanto meminta publik mengawal proses hukum terhadap Ivan. Selain itu, dia juga masih enggan untuk menjawab isu kedekatan Ivan dengan polisi. Kami fokus menangani kasus ini, jadi jangan digiring ke hal-hal lain. Fokuskan perhatian pada penanganan perkara ini. Saya minta teman-teman wartawan juga fokus. Jangan cari-cari informasi di luar itu, kata Dirmanto. Ahmad Sahroni temui Ivan Sugianto. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyambangi Ivan di Polrestabes Surabaya, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Dalam pertemuan itu, Sahroni mengingatkan kepada Ivan dan juga seluruh orang tua untuk bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa anak. Pesan kepada semua orang tua, termasuk juga untuk saya, bahwa kita sebagai orang tua harus bisa menyelesaikan permasalahan secara dewasa. Kalau ada hal-hal yang terjadi di ranah hukum, silakan tempuh jalur hukum, tidak main persekusi sendiri. Makanya untuk kasus Ivan ini, diusut saja hingga tuntas. Termasuk temuan patnya, kemarin kan ada indikasi kejahatan keuangan. Nah itu silakan lanjut ditelusuri, kata Sahroni kepada wartawan Senin, tanggal 18 November tahun 2024.
Sahroni mengimbau para orang tua juga bisa mendidik anak-anaknya agar tidak menjadikan perundungan sebagai hal yang dianggap wajar. Dan anak-anak sekarang itu kan saya lihat lagi demen-demennya melakukan bullying terhadap sesama. Dianggapnya keren lah, atau merasa lebih powerful. Nah, sebagai orang tua, kita wajib didik anak-anak kita biar tidak berlaku seperti itu. Karena bullying ini ranahnya sudah kriminal, ada pidananya. Bukan sekedar kenakalan yang bisa ditolerir, ujar Sahroni. Sahroni berharap agar semua pihak agar selalu bisa menahan berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada. Buat orang tua, buat anak, siapapun itu, perasaan emosi itu pasti kadang terlintas ke diri kita, namanya juga manusia. Tapi tolong jangan pernah kebablasan, ingat ini negara hukum, kata Sahroni. Penyebab pengusaha asal kota Surabaya, Jawa Timur, Ivan Sugianto, bisa murka luar biasa hingga memaksa murid SMA Gloria II Surabaya, bersujud dan menggonggong masih menjadi pertanyaan. Psikolog forensik Reza Indragiri turut mempertanyakan pemicu kemarahan yang tidak biasa pada Ivan. Kok sampai hati orang dewasa bapak-bapak yang marah ke anak sedemikian rupa, anak orang lain pula, yang tidak pantas, ujar Reza. Reza mengatakan pasti ada penyebab Ivan marah besar. Kata dia, Ivan tak mungkin langsung murka tanpa sebab. Saya tidak percaya sekonyong-konyong tak ada angin dan hujan langsung murka. Dia mengaku mendapat informasi, kasus perundungan oleh Ivan berawal dari aksi saling ejek. Anak Ivan diledek oleh Ed. Reza menduga anak Ivan telah mendapat tindakan yang sangat buruk. Saya bayangkan ada tidaknya kemungkinan amarah sedemikian hebat justru sebagai respons reaksi setelah anaknya. Mungkin perlakuan amat sangat tidak menyenangkan, jika kata Reza. Amarah itu mungkin setara dengan penderitaan dengan kesedihan, dengan ketakutan, dengan kesengsaraan yang dialami anaknya jadi setara. Perlakuan buruk yang didapatkan sang anak diduga membuat Ivan murka luar biasa. Kalau amarah si bapak ini berawal dari peristiwa bullying, kurang proporsional, jika bapak ini jadi satu-satunya pihak kita hujat, kejam, dan maki habis-habisan. Mungkin ini tanda petik reaksi peristiwa pendahuluan. Beredar foto Ivan Sugianto bersama dengan perwira menengah alias Pamen TNI. Sosok inilah yang diduga menjadi backingan pengusaha Surabaya itu. Ivan Sugianto menjadi tersangka kasus perundungan anak di Surabaya lantaran menyuruh siswa SMA menggonggong. Dalam foto yang beredar, Pamen TNI tersebut terlihat akrab dengan Ivan Sugianto di sebuah mobil. Kepala Pusat Penerangan alias Kapus Pen TNI Majen TNI Haryanto menegaskan bahwa tidak ada anggotanya yang berperan sebagai backingan Ivan Sugianto. Hal itu diungkap oleh Haryanto pada Sabtu 16 November 2024. Yang menambahkan, Pamen TNI tersebut telah bersahabat dengan Ivan sejak lama. Haryanto menjelaskan foto yang viral di media sosial itu diambil pada 18 September 2024, jauh sebelum insiden perundungan terjadi. Sekitar 18 November 2024, kasus Ivan viral dikaitkan dengan adanya foto dalam kendaraan di mana Ivan berfoto dengan perwira menengah TNI. Ivan Sugianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perundungan anak di Surabaya, di mana ia meminta siswa untuk bersujud dan menggonggong di depan SMA Kristen Gloria II. Akibat perbuatannya, Ivan ditahan dan terancam hukuman penjara selama 3 tahun.